Gayanya indie abis, tapi tiba-tiba dunianya gelap total. Menyebabkan gue OD. Dunia anak band tuh menarik banget kan. Meskipun ada yang bilang sama gue, ya lo tetap di dunia itu untuk bisa mewarnai gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Pada akhirnya gue khawatir malah diwarnai. Ngambek sama Allah apa gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang ngambek, gue lupa ceritanya gimana gitu. Yang pasti gue pernah mempertanyakan lah ya, kenapa ini terjadi sama gue gitu. Belum menerima kenyataan lah ya. Yang mana banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan agama lo gitu dilakukan di dunia itu gitu. Ada orang datang, woi Dendi, mulutnya udah bonaga, tiba-tiba dia ngomong, Yasin wal Qur'anil Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Osaya, obrolan satu ayat. Balik lagi bareng gue, Guntur. Hari ini kita kedatangan tamu yang jujur plot twist hidupnya tuh gila banget. Sebenarnya Doi itu partner gue dari episode pertama ya. Tapi sekarang kita mau ngulik nih kisah hidup lo, Den. Lo bayangin deh, tadinya anak band Britpop, gayanya indie abis, tapi tiba-tiba dunianya gelap total. Di sebelah gue udah ada Ustadz Dendi Maristia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sebelum kita di talk, gue pengen tanya satu hal nih. Dulu pas lo masih jadi anak band, sebenarnya impian lo apa sih? Apakah lo mau jadi the next kandidat Doily? Bisa nggak lo ceritain sama kita? Banget ya, gue pakai baju pop, lo ngomong kandidat. Wis. Udah selera lo banget ya. Ayo boleh deh. Oke. Sebenarnya sih kalau lo ngomongin latar belakang gue, nothing spesial sih tentang gue tuh nggak ada sesuatu yang dibanggakan gitu ya. Cuman alhamdulillah lah sekarang gue dimulaikan dengan Al-Quran. Tapi sebelum kita masuk ke wilayah itu gitu ya, gue berangkat dari musik emang. Gue berangkat dari musik, gue mengenal band itu dari SMP sebenarnya. Cuman SMP itu gue bukan bawain Britpop, malah gue bawain Green Day. Punk ya? Ya, melodic punk lah ya. Tapi kan lo dulu sempet jadi anak break dance kan, bareng sama gua kan, kita ngedance bareng kan? Ya itu cuman ngedance-ngedancean doang ya. Gue ini aja ya. Jago juga. terus gimana? Karena di SMP gue itu, gue menemukan anak Britpop itu susah gitu ya. Meskipun salah satu band di SMP itu ada yang buat Oasis ya. Mungkin lo kenal lah orang-orangnya itu ya. Ya gue sempat jadi keyboardist juga. Cuma gue kenalnya ya sama orang-orang yang bawain Green Day gitu. Ya sampai pada akhirnya SMA baru gue menemukan band Britpop gitu ya, which is itu band abang gue sendiri gitu. Dan namanya cukup mengerikan sih kalau sekarang, Corona. Berarti sebelum ada pandemi lu udah jadi Corona dulu ya? Lu jadi virusnya bagaimana? Nah itu dia, karena harapannya lu jadi virus kali ya, yang memviruskan semua orang ya, buat Britpop lah ya. Ya betul. Ya saat itu gue diajak gigs Britpop lah sama abang gue, dan pada akhirnya gue terjun ke dunia Britpop itu ya waktu SMA itu, dimana saat itu pertama kali gue manggung itu di Nirvana Cafe ya, di acara alternatif Indonesia sama Pistol Air, terus Susu Putih, ya band-band indie lah ya, band-band indie banyak lah ya. Dan itu berlangsung sampai gue kuliah di Sahid tuh masih gue ngeband. Nah sampai pada akhirnya dicabutlah penglihatan gue ini di umur 20. Oke, Den, dulu kan waktu SMP gue ingat betul ya, ketika lo masih memiliki penglihatan yang bagus ya, saat itu juga penglihatan lo agak iritasi kah, alergi kah, atau kenapa sih awal mulanya? Gue dari kecil itu agak merah ya dulu ya pakai kacamata. Ya maksudnya gue emang dari kecil itu ada alergi. Oh awalnya tuh alergi ya? Ya alergi debu dan mungkin pemakaian obat mata yang berlebihan itulah ya, berlebihan sampai berakumulasi gitu ya, ya sampai pada akhirnya menyebabkan gue OD. Overdosis. OD di mata gitu cuy. Overdosis ya. Emang lu nggak sempet ini konsultasi sama dokter sendiri atau gimana sih? Ya itu akibat kesalahan dari pihak gue membeli obat tetes yang berlebihan gitu ya, sehingga akhirnya ya fatal gitu cuy. Kapan lu ketika lu menentukan gue harus stop nih sama ngeband? Gue tahu sendiri kan dunia anak band tuh menarik banget kan, apalagi lu sampai manggung di gigs, kemudian beberapa panggung yang mungkin cukup lumayan lah ya, ternama lah ya. Maksud gue, lu harus menentukan pilihan untuk oke, gue stop untuk ini, untuk band.
Ya itu sebenarnya panjang ceritanya gitu. Singkat kata sebenarnya ketika gue dicabut penglihatannya ini, gue tetap ngeband without my eyes ini, dan gue masih bisa saat itu. Cuma karena sesuatu hal yang kenapa lo tadi tanya gue memutuskan untuk tidak ngeband, itu ada cerita tersendirinya. Bisa nggak di-sharing ke kita nih? Langsung seperti itu. Teman-teman yang lagi mental breakdown, kemudian lagi butuh pencerahan ya, sehingga bisa kisah hidup lo tuh bisa memotivasi teman-teman untuk jadi lebih baik mungkin. Ya singkat kata sih andai kata gitu ya, ngeband itu cuma naik ke panggung, kemudian lo turun dari panggung, that's it, gitu aja. Mungkin sampai sekarang gue masih main musik. Ternyata tidak seperti itu pada kenyataannya. Ada pernak-perniknya gitu di backstage-nya gitu, atau after lo manggung gitu ya, itu ada pernak-perniknya. Dan yang bagi yang sudah pernah ada di dunia itu, di dunia underground kayak gitu, pasti tahu akan hal itu gitu kan ya. Minimal lo mulut lo bawa naga lah ya. Dan maksud bawa naga gimana tuh? Ya, bawa naga. Iya. Kalau orang bilang sekarang namanya baterai hidup. Ya. Baterai manusia. Ya. Pokoknya dunia-dunia seperti itu tuh ya pada saat itu ya, pada saat gue udah mulai hijrah gitu ya, atau menghafalkan Quran ya, agak kurang beriringan gitu. Meskipun ada yang bilang sama gue, ya lo tetap di dunia itu untuk bisa mewarnai gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Pada akhirnya gue khawatir malah diwarnai gitu. Ya agak loncat nih ceritanya. Iya, agak dalam juga nih kan. Teman-teman nggak tahu kok tiba-tiba ngafalin Quran gitu. Tapi sempet gue dengar cerita lu ngambek sama Allah apa gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang ngambek, gue lupa ceritanya gimana gitu. Yang pasti gue pernah mempertanyakan lah ya, kenapa ini terjadi sama gue gitu. Kenapa nggak dia? Kenapa nggak si itu, si ini? Karena kalau dibilang bandel, ya gue bandel, tapi nggak terlalu bandel lah. Masih ada bandel yang level di atas gue gitu lah ya. Belum menerima kenyataan lah ya. Mungkin gitu ya, belum bisa bahasa itunya embrace gitu ya. Gue ingat ketika kalau gue lagi down, ya gue paling ke kamar, gue dengerin lagu itu, Stay the Same, Joey McIntyre. Tapi itu masih ya, dengar lagu itu masih ya. Kalau untuk nyari gitu ya, untuk nyari sih udah enggak. Cuman kalau untuk selibet kayak gitu, ya masih menikmati lah ya. Masih menikmati. Dibilang menikmati juga nggak terlalu kayak dulu gitu. Kalau dulu kan gue nyari ya. Kalau sekarang gue ya lebih banyak mendengarkan Quran lah dibandingkan musik. Menarik sih kata-kata lu tadi. Yang pada akhirnya kita takut diwarnai. Ya. Lu pengennya mewarnai, ternyata takut diwarnai gitu. Ya karena tidak semudah itu ketika lo mencoba untuk mewarnai gitu ya. Misalnya ada suatu hal di mana dunia itu dunia yang bisa dikatakan wrong lah ya, atau dunia yang kelam lah ya, yang mana banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan agama lo gitu dilakukan di dunia itu gitu. Dan lo berusaha untuk merubahnya. Ya tidak semudah itu kan. Ya, minimal ketika lo sholat nih pasti ada yang ngomong lah, salam ya. Atau ketika lo lagi duduk nih anteng gitu, tiba-tiba ada orang datang, woi Dendi, mulutnya udah bonaga, tiba-tiba dia ngomong, Yasin wal Qur'anil Hakim, terus gimana Den gitu. Gimana coba? Bingung juga sih gue. Dan dia lagi dalam keadaan tipsi ya. Lo pengen berdakwah bagaimana dengan dunia seperti itu gitu ya? Ya kalau misalnya ada orang yang bisa berdakwah di dunia seperti itu dan dia akhirnya bisa mewarnai, ya itu fadilah tersendiri buat orang itu ya. Kalau gue sih jujur gue hands up. Gue belum bisa ada di untuk berdakwah di ranah dunia seperti itu. Oke Den, tadi kita udah ngebahas tentang mungkin masa lalu lo ya, masalah kelam lo yang begitu menarik sih buat gue. Dan mungkin teman-teman pemirsa juga. Sekarang yang jadi pertanyaan gue nih, Den, dari dunia kelam lo yang segitu, anak band, kemudian bau naga dengan pergaulan yang mungkin yang cukup kurang baik lah ya. Apa yang menjadi trigger lo untuk bisa hijrah? Hijrah dulu lah, gue katakan hijrah dulu lah. Tadi sebenarnya udah gue sedikit kasih introduction lah ya, tentang gue sedikit kisi-kisi gitu ya, tentang Quran gitu lah ya. Tapi sebenarnya sebelum gue masuk ke topik itu gitu ya, yang kita bahas sekarang ini, tidak langsung serta-merta gue hijrah gitu ya. Ada prosesnya gitu. Ketika penglihatan mata gue ini dicabut gitu ya,
itu tidak langsung gue hijrah gitu. Yang tadi gue bilang, gue tetap masih jadi anak band, masih melakukan hal ini itu yang berbau kemaksiatan gitu lah ya. Dan jujur li, ketika gue menghafalkan Quran, pada akhirnya gue menghafal Quran gitu kan ya, itu dimana hidup gue sebenarnya bisa dikatakan enak dalam arti kemaksiatannya lagi enak gitu ya. Lagi tinggi-tingginya nih, nikmat nih ya. Iya, soalnya kemaksiatan itu nyamperin gue. Istidroj ya, istilahnya lagi istidroj. Ngerti nggak lo? Kemaksiatan itu nyamperin gue, bukan gue yang nyamperin kemaksiatan. Ya? Karena gue keadaan gue udah begini loh. Tapi masih dalam keadaan ini ya, nggak melihat ya? Iya, sudah tidak melihat, tapi kemaksiatan itu nyamperin gue. Itu sebenarnya ada ayatnya cuy. Ini gue bahas sedikit. Jadi Allah itu memudahkan orang bermaksiat dan memudahkan orang berbuat kebaikan. Memang sudah ada ayatnya. Jadi kalau yang memudahkan kemaksiat itu, karena memang ada korina-korinanya ya, karena apa Allah memudahkannya itu karena memang orang ini memang sudah badar gitu kan ya, sudah badar dan tidak menjemput hidayah. Pada akhirnya Allah berfirman, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memudahkan orang ini berbuat kebaikan. Di ayat yang selanjutnya, fasanu yassiruhu lil usra. Allah akan memudahkan orang itu berbuat keburukan. Gitu. Dan itu emang relate sama gue. Gue kalau misalnya gue bermuasabah pada diri saat sekarang ini gitu, oh masya Allah ya, dulu gue maksiat tuh nyamperin gue cuy, gitu. Sampai pada akhirnya di bulan Ramadan ya, ada orang ngajakin gue untuk buka bersama. Di buka bersama itulah gue ketemu Ustadz, namanya Ustadz Fatuddin Ja'far ya. Dia bilang sama gue, dia tahu keadaan gue gitu kan ya. Kemudian latar belakang gue, akhirnya dia bilang sama gue, ente ngafalin Quran aja. Disitulah gue apa ya lu bayangin aja orang yang mungkin tidak pernah nyentuh Quran lah ya, kita nyentuh Quran kalau cuma buat ngambil nilai di sekolah doang gitu ya. Udah habis itu udah nyentuh Quran lagi gitu, tiba-tiba disuruh ngafalin Quran gitu kan. Huruf hijaiyah juga udah mungkin udah lupa gitu ya, apalagi sekarang udah kagak lihat gitu ya, cuma disuruh ngafalin Quran. Tapi tur ajibnya gitu ya, itu mungkin yang dinamakan hidayah itu taufik ya. Gue malah tertarik gitu. Habis pulang dari iftar itu gue bilang sama bokap gue, papa aku mau menghafalkan Quran. Mungkin bokap gue bingung kali ya, merinding gitu ya, kenapa nih bocah gitu ya, kalau bahasa orang betul ya, kenapa nih bocah gitu ya, salah nih ada tiba-tiba pulang dari pengajian gitu ya, sampai ngafalin Quran gitu kan. Lu kemarin-kemarin mana aja nong gitu ya, tiap hari tang ting tung gitu ya, malam siang pagi gitu, tang ting tung aja gitu ya. Tapi bokap gue nggak ngomong apa-apa ya. Tapi besokannya langsung manggil Ustadz, gue ngaji sama dia secara private. Nah, metode yang gue lakukan awal-awal itu adalah metode talaki. Metode talaki itu kayak misalnya, amma yatasa'alun, gue ikutin. Amma yatasa'alun, terus gue ikutin. Sampai juz 30 itu kelar dalam waktu kurang lebih gue lupa berapa bulan ya, 1 bulan atau 3 bulan gue lupa. Itu gue lakukan sampai juz 29. Juz 29 gue pindah guru. Nah, ini menarik ya, sampai gue ketemu surat namanya Nuh. Surat Nuh di juz 29 itu. Di surat Nuh itu gue dengerin di rumah tuh. Kan ada murotal kan di rumah ya. Dengerin di rumah. Terus ada tuh di dalam hati gue mikir, andai kata dulu gue dengerin lagu Pulp, lagu Oasis, lagu Blur, lagu-lagu semacam tetek bengek Britpop itulah, gue bisa dengerin tanpa gue lihat lirik. Padahal bahasa Inggris gue tuh nggak bagus-bagus amat. Iya. Siapa lagu lah gitu ya, gue coba dengerin lah. Murotal langgam Syekh Surem sama Syekh Sudais. Itu kalau bagi orang para penghafal Quran tahu kalau Syekh ini langgam itu cepet. Kalau gue contohin tuh gini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Pokoknya kayak gitulah ya. Pokoknya kayak gitu. Itu gue dengerin tuh sampai habis. Dengan langgamnya secepat itu, gue bisa tuh. Bisa tuh ya? Bisa. Pahamin ininya. Sampai pada akhirnya gue tinggal setoran doang tuh. Gue nggak metode talaki lagi, dan itu gue lakukan sampai 30 juz. Metode kayak gitu. Ya, belakangan gue tahu metode itu namanya metode auditori. Memang kan Al-Quran itu salah satu mujizat ya, Masya Allah. Dalam bentuk auditori. Ya, dan memang basically bukan fisik dia kan, bukan fisik kan. Kalau misalnya nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu kan mujizatnya itu kan berupa fisik kan. Misalnya membelah laut gitu, visual, bisa dirasakan. Tapi hanya Nabi Muhammad aja yang mujizatnya itu auditori. Jadi sampai hari ini pun
itu masih tetap eksis. Karena apa? Auditori itu. Jadi memang harus dihafalkan sebenarnya. Dan al-asl gitu ya, Al-Quran itu basically memang dihafal. Dihafal gitu. Which is Nabi kita Muhammad SAW itu kan memang mentalaki para sahabat. Bukan, meskipun di saat itu memang sudah ada Al-Quran dalam bentuk suhuf ya, yang ditulis para sahabat, tapi dalam bentuk kitab kan belum ada. Kitab yang sekarang ini belum ada. Baru ada pada zaman Abu Bakar. Pokoknya waktu udah dibukukan itu di zaman Abu Bakar. Ya itu sejarahnya lah. Oke, mungkin bisa nggak Ustadz Dendi nih bagikan tips and trick bagaimana bisa menghafal Al-Quran dengan cepat, kemudian juga yang paling banyak dari penghafal Al-Quran itu gampang lupa nih Den nih. Ada nggak tips and triknya? Cara cepat menghafal Quran itu, intinya lo mau apa enggak? Itu dulu pertama. Niatnya dulu ya, harus dibetulin ya. Lo mau apa enggak? Karena Al-Quran itu basically Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Dan benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, dihafal, dikaji. Tinggal lo mau apa enggak gitu kan. Intinya gitu. Dan yang kedua, ketika lo udah bisa menghafalkan Al-Quran dan lo mau menghafalkan Al-Quran, tentunya jangan lupa lo murojaah, dan itu sehakikat-hakikatnya para menghafal Quran. Jangan sampai ketika lo sudah hafid 30 juz, terus lo dapat sertifikasi, lo adalah seorang hafid, yang abadi itu cuma sertifikatnya doang. Dan itu yang dikatakan Ustadz Bakhtiar Nasir, dia bilang 90% apa bahkan 90% lebih tahfidul Quran di Indonesia ini, para santrinya tidak merojaah, sampai pada akhirnya hafalan itu hilang entah kemana. Jadi yang abadi cuman sertifikatnya doang. Dan ini sebenarnya pukulan keras sih, agar mereka itu jangan melupakan hafalannya gitu. Tetap mereka itu harus memurojaah itu. Mungkin berat ya untuk awal-awal gitu ya. Tapi untuk kedepannya ya, maka insya Allah itu jadi habit. Dan harus jadi habit para penghafal Quran. Gitu cuy. Dalam materi hari ini kan. Satu lagi nih Den. Kira-kira ada nggak? Lalu kan sudah ngapalin dari 30 juz ya Al-Quran secara keseluruhan. Ada nggak ayat yang ngena banget sama lo, kemudian yang bisa memotivasi lo banget sampai lo bisa jadi Dendi, sosok Dendi hari ini? Setelah gue menghafalkan Quran, gue menemukan ayat di surat Al-Hajj ayat 46 yang bunyinya itu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul ladzī fis sudur. Itu artinya maka yang buta itu bukanlah mata mereka, tapi yang buta itu hati yang ada di dada-dada mereka. Dan itu buat gue pribadi sih ngena banget sama gue ya. Makanya gue bilang, gue Dendi, I'm blind but not too blind. Jadi gue buta, tapi gue gak terlalu buta. Karena Allah itu menafikan buta secara lahiriah di Al-Quran itu. Secara ma'nawi Allah itu membutakan orang-orang yang buta mata hatinya, yang menafikan Al-Quran, tidak mau percaya Al-Quran, gitu ya. Meskipun ayat itu tentang itu ya, tapi Allah tuh yang bilang, Allah yang bilang kalau buta hakiki itu seperti itu. Kalau buta lahiriah belum tentu buta hati. Dan gue berharap, gue oke lah, gue buta mata, tapi gue nggak buta hati. Karena hati gue, alhamdulillah Allah karuniakan cahaya Al-Quran. Ya Allah. Wah, gue jadi speechless ya kan? Ya, materinya hari ini daging banget ya kan? Gue jadi jujur lah ya, gue jadi malu sih sama diri gue yang masih diberi anugerah penglihatan yang sempurna, tapi belum banyak Al-Quran yang bisa gue hafal. Masya Allah. Ya, hafalin lah. Ya, bagi mungkin buat teman-teman ya yang lagi gelap, yang lagi berada di fase terbawah, berada di masalah terberat, gua harap teman-teman bisa dengerin kata-kata Ustadz Dendi, light will find a way. Masya Allah, keren banget tuh kata-kata. Ya, cahaya pasti akan nemuin jalannya. Jadi jangan pernah putus asa, kita harus tetap nyambung sama Sang Pencipta. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Karena gue sendiri merinding ya kan, udah berat banget topiknya hari ini. Oke Den, mungkin abis ini gue mau bacain ada iklan baris nih. Salah satu segmen dari Osaya Channel. Mantap. Nah di sini ada pencarian jodoh nih buat teman kita. Gue demen nih. Untuk gendernya laki-laki. Oh, laki-laki. Umur 36 tahun, lahir di Jakarta 17 Maret
1989. Oke. Rasnya Sunda, kemudian berat badannya 56, kemudian tinggi badannya ada 162 cm. Ya, standar lah ya. Nah, dia pekerjaannya digital imaging technician, domisili di Depok, sifat dominan ekstrovert, sama kriteria ceweknya yang gimana? Yang penting enak dipandang, wangi, soleha, hobi traveling, easy going, dan yang terakhir setia. Mungkin itu aja. Bagi yang tertarik sama kawan ini, bisa langsung chat atau DM kita di bawah sini ya. Oke? Mungkin itu aja ya. Sip. Terima kasih Dendi atas ceritanya yang luar biasa, yang bikin hari ini gue sedih dan juga merinding. Masya Allah. Campur malu terutama ya kan sama lo. Oke, sukses selalu Dendi. Terima kasih. Gua Guntur. Gue Dendi. Kita dari Osaya, obrolan satu ayat dari hati mencari arti.